Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Ananda, NIM 2010602032 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah, UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi Islam. Yang pertama, di sini kita akan bahas tentang pengertian ekonomi. Secara garis besar, ekonomi adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Secara luas, ekonomi adalah segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Itu tadi pengertian dari ekonomi. Lalu, bagaimana dengan ekonomi syariah atau ekonomi Islam? Kalau ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang seluruh kegiatan ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ada 3 hal yang perlu kamu tahu dari sistem ekonomi Islam. Yang pertama adalah kepemilikan, yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah disposisi. Asas kepemilikan dibagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada kepemilikan individu atau private ownership. Yang kedua ada kepemilikan umum atau public ownership. Dan yang ketiga ada kepemilikan negara atau biasa yang disebut dengan states ownership. Lanjut kita bahas tentang kebijakan mikroekonomi Islam. Jadi manusia memiliki 2 kebutuhan. Ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan kelompok. Nah, untuk kebutuhan individu dibagi lagi menjadi 3 macam. Ada kebutuhan pokok atau kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan. Ada kebutuhan sekunder berupa hiburan, gadget, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kebutuhan mewah seperti punya mobil, punya jet pribadi, dan punya perhiasan. Kebutuhan kelompok manusia dibedakan menjadi 3 macam juga. Yang pertama ada kebutuhan pendidikan, needs for education, dan yang kedua ada kebutuhan kesehatan, needs for health, dan yang ketiga ada kebutuhan keamanan, needs for safety. Yuk kita bahas lebih jauh mengenai konsep dari kepemilikan. Jadi, definisi kepemilikan adalah izin pembuatan syariat untuk memanfaatkan zat ataupun memanfaatkan segala sesuatu dari hal yang sudah kita miliki. Sebab-sebab kepemilikan Islam ada 3 macam yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah sebab kepemilikan akibat harta warisan. Yang kedua adalah sebab kepemilikan karena dapat dari pekerjaan. Dan yang ketiga adalah sebab kepemilikan yang diakibatkan dari pemberian oleh negara. Ada 3 prinsip dan tujuan dari ekonomi Islam. Yang pertama adalah prinsip tauhid dan persaudaraan. Yang kedua adalah prinsip produktivitas dan bekerja. Yang ketiga adalah prinsip distribusi kekayaan yang adil. Oke, next. Di sini kita akan bahas tentang hukum perdagangan. Jadi, hukum perdagangan itu ada 2. Ada hukum perdagangan yang halal, yang sesuai dengan ekonomi syariah, dan ada juga hukum perdagangan yang memiliki keharaman di dalamnya. Sesuai dengan prinsip syariah, maka hukum perdagangan yang boleh dilakukan adalah jual beli yang didasarkan pada syariat Islam, ada istisna, ada salam, dan ada sarf. Kemudian, ada bentuk perdagangan yang tidak diperbolehkan, yaitu sesuatu yang mengandung riba, sesuatu yang mengandung gharar, sesuatu yang mengandung tadlis, dan sesuatu yang mengandung penimbunan. Hukum tanah pertanian. Jadi, hukum tanah pertanian ini dibagi menjadi 2 macam. Ada eksistensifikasi tanah dan juga ada intensifikasi tanah. Hukum perindustrian. Dikatakan halal apabila pabrik tersebut memproduksi barang yang memang benar-benar halal sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, dan sesuai dengan syariat Islam. Dan jika dia memproduksi barang yang haram, kemudian memiliki legalitas pabrik yang tidak jelas, maka ia disebut dengan pabrik yang haram. Selanjutnya kita bahas tentang hukum syarikah. Syarikah adalah akad kerjasama yang mencampurkan dana dari 2 orang atau lebih yang menggabungkan kekayaan mereka
untuk melakukan kerjasama dan untuk mencari keuntungan. 3 hal yang harus dimiliki oleh suatu syarikah agar mereka bisa dikatakan sebagai syarikah yang sah. Yang pertama, ada akad dan ijab kabul. Yang kedua, ada orangnya. Dan yang ketiga, ada objek yang bisa disepakati. Hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan dan saya paparkan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa tambah ilmu tentang ekonomi syariah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.